Shalom, puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita bisa kembali belajar pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya Daniela Virginia Budiman dan teman saya Angel Patricia Repi. Kami adalah siswi SMA Negeri 1 Luwuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bab 2 Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Bacaan Alkitab, Bilangan 35 ayat 9 sampai 34, Matius 20 ayat 1 sampai 16 dan Mazmur 133 ayat 1. Yang pertama adalah memupuk sikap demokratis sejak dini. Demokratis tidak dapat tumbuh dengan sendirinya dalam diri seseorang, melainkan harus dipupuk atau ditumbuhkan sejak dini. Demokrasi juga dapat dicapai apabila semua pihak yang terlibat harus sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan dan kepedulian terhadap sesama mewarnai keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Diambil dari Cohen 2006. Sejak dini, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang demokratis, yaitu yang memberi kesempatan kepada anak untuk menyuarakan pendapat mereka yang mungkin saja berbeda dari pendapat orang tua. Penghargaan terhadap pendapat anak akan memupuk rasa percaya diri anak yang berakibat pada munculnya rasa menghargai orang lain juga. Diambil dari Baumeister, Campbell, Kruger, dan Voss 2003. Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, kita dapat melihat bahwa praktik-praktik hak asasi manusia di negara kita memang masih jauh dari yang kita idam-idamkan. Pemerintah belum sepenuhnya mewujudkan tugasnya dalam memenuhi demokrasi dan HAM bagi rakyat. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi. Apabila di masa perjanjian lama, Allah memerintahkan Musa mendirikan kota-kota perlindungan sehingga orang yang tidak bersalah dapat hidup dengan aman. Maka di Indonesia hal itu masih jauh dari kenyataan. Banyak orang yang belum dapat menikmati hidup yang aman dengan jaminan pemerintah atas hak-hak asasi mereka. Kita terus berharap suatu saat kelak seluruh rakyat Indonesia akan memperoleh haknya sebagai manusia, makhluk mulia ciptaan Allah. Bagaimana jika seseorang melakukan pelanggaran tanpa sengaja? Dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja, Kitab Bilangan 35 ayat 9-34 memuat perintah Allah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan apabila mereka telah tiba di Kanaan. Tujuan membangun kota tersebut supaya dapat dijadikan tempat tinggal bagi mereka yang tidak sengaja telah menghilangkan nyawa seseorang. Selanjutnya, B. Demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis. Hak asasi manusia diakui di negara Indonesia seperti yang tercantum dalam rumusan Pancasila. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia berdiri di atas negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Laporan Tahunan tentang Praktik Hak Asasi Manusia 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menyatakan bahwa 1.
kebebasan dasar telah berkembang sejak 1999 dan sepanjang tahun ini pemerintah telah mengambil langkah, berarti dalam memajukan hak-hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi termasuk sidang peradilan terbuka dan putusan hukum terhadap 13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan Mei 2007 di Alas Tlogo. 2. Beberapa penuntutan terhadap pejabat tinggi atas dakwaan korupsi. Pengakuan dan penerimaan Presiden Yudhoyono terhadap kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste bahwa aparat keamanan Indonesia secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 dan harus menjalani pelatihan peningkatan hak asasi manusia. 3. Mahkamah Agung memperkuat putusan hukum 20 tahun penjara terhadap Polikarpus Budihari Prianto atas pembunuhan Munir Said Talib pada tahun 2004. Upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Laporan di atas jelas menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia, supaya benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan HAM sesuai dengan apa yang dirumuskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, C. Pergulatan bangsa Indonesia di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 disusun, muncul perdebatan tentang tempat hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Muhammad Hatta mengusulkan agar hak asasi manusia dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Supomo yang menganut paham integralistik yang antara lain mengutamakan negara kesatuan menentang hal itu. Menurut Supomo, hak asasi manusia mengutamakan hak-hak individu yang akan mengancam kesatuan bangsa. Akibatnya, hak asasi manusia dipandang sebagai musuh yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Ketika kekuasaan negara dimutlakkan dalam bentuk kekuasaan kepala negara, maka presiden dapat melakukan apa saja, bahkan hingga tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia, tanpa dikenal sanksi apapun. Itulah sebabnya kita menemukan berbagai pelanggaran terhadap asas hak asasi manusia baik di masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga Orde Reformasi sekarang ini. Masa Orde Baru yang menggantikan pemerintahan Soekarno dimulai dengan pertumpahan darah ratusan ribu orang. Bahkan sebagian pihak mengklaim lebih dari 1 juta orang tewas dibunuh tanpa proses peradilan yang jelas. Mereka dibunuh karena dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. Pertumpahan darah di masa Orde Baru berlanjut terus hingga terjadi Petrus atau penembakan misterius pada sekitar tahun 1982 sampai 1984. Sekitar 8.000 orang yang dianggap sebagai preman atau kriminal ditembak mati juga tanpa proses peradilan yang jelas. Penembakan misterius atau dikenal dengan sebutan Petrus merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menekan angka kejahatan dengan membunuh para preman. Penangkapan, penghilangan orang, penindasan terhadap kebebasan berpendapat, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di bawah pemerintahan Orde Baru. Kontrol terhadap pers,
juga terjadi sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, khususnya surat kabar dan majalah, dicabut izin terbitnya. Tercatat Harian Indonesia Raja yang sempat terbit kembali pada awal Orde Baru, Pedoman, Sinar Harapan, Kompas, Majalah Ekspres, Majalah Tempo, ditutup selama beberapa hari atau bahkan selama-lamanya. Masyarakat banyak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Berbagai bidang kegiatan ekonomi juga dikuasai oleh keluarga penguasa. Berbagai persoalan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan di mana rakyat cenderung kehilangan hak-haknya telah memicu gerakan reformasi. Pada akhirnya terjadilah gerakan reformasi yang dirintis oleh para mahasiswa, pemuda, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1997 sampai 1998. Di masa Orde Reformasi, pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia pun masih terjadi. Pada 7 Desember 2004, tokoh perjuangan hak asasi manusia Indonesia, Munir Said Talib, dibunuh dengan racun arsenik oleh sebuah konspirasi yang hingga kini belum terungkap jelas. Tokoh utama dan otaknya diduga hingga kini masih menikmati kebebasan dan tidak tersentuh oleh hukum. Selanjutnya, D. Kekristenan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Meskipun Alkitab tidak berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia secara eksplisit, tetapi kita dapat menemukan di sana atau di sini konsep-konsep yang merujuk kepada demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam Bilangan 35 ayat 9 sampai 34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan, agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan. Adapun jumlah kotanya cukup banyak, yaitu 6 kota. 3 di kota sebelah barat Sungai Yordan, dan 3 lagi di sebelah timur. Kota-kota itu adalah Kades, Sikhem, dan Hebron di sebelah barat, sedangkan Golan, Ramot di Gilead, dan Bezer di sebelah timur. Apabila seseorang membunuh atau mengakibatkan seseorang tewas, dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh. Ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Terdapat dalam ayat 25. Konsep ini kemudian diambil oleh gereja Kristen dengan menetapkan gereja sebagai tempat perlindungan. Pada tahun 511 Masehi, dalam konsili Orleans di hadapan Raja Clovis, setiap orang yang mencari suaka akan diberikan apabila ia berlindung di sebuah gereja, dalam gedung-gedung lain milik gereja itu, atau di rumah uskup. Perlindungan diberikan kepada orang-orang yang dituduh mencuri, membunuh, atau berzina. Juga budak yang melarikan diri akan diberi perlindungan. Namun ia akan dikembalikan kepada tuannya bila sang tuan mau bersumpah di atas Alkitab bahwa ia tidak akan bertindak kejam. Hak suaka ini kemudian dikukuhkan oleh semua konsili sesudah Orleans. Yang selanjutnya adalah E. Penjelasan bahan Alkitab. Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34. Musa diperintahkan membangun 6 kota perlindungan. 3 kota harus kamu tentukan di seberang Sungai Yordan, dan 3 kota harus kamu tentukan di Kanaan.
Semuanya kota-kota perlindungan terdapat dalam ayat 14. Untuk apa kota-kota perlindungan ini didirikan? Kota-kota ini harus dibangun supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Terdapat dalam ayat 15. Ini adalah perintah yang menarik, sebab kita tahu bahwa pola kehidupan di masyarakat Israel kuno sangat keras. Dalam Keluaran 21 ayat 23-25, misalnya kita menemukan perintah berikut. Ayat 23, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Ayat 24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ayat 25, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Demikian pula dalam kitab Imamat 24 ayat 19-20 dikatakan, ayat 19, apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah juga harus dilakukan kepadanya. Ayat 20, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Dari ayat-ayat di atas, kita dapat melihat bahwa hukum-hukum Israel didasarkan pada lex talionis atau hukum pembalasan. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itu berarti seseorang yang membunuh sesamanya sudah pasti akan dibalas dengan hukuman mati pula. Matius pasal 20 ayat 1-16. Perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Perumpamaan ini menceritakan tentang kerajaan surga, keadilan, dan iri hati. Yesus memperingati murid-muridnya supaya tidak iri hati, karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah. Dengan kata lain, merupakan hak prerogatif Allah dan manusia tidak dapat mengharapkan lebih dari yang Tuhanmu berikan. Perumpamaan ini tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah sebuah kerugian, karena seperti pekerja yang tidak tahu kapan ia akan dipanggil, manusia juga tidak tahu kapan ia akan mati dan menghadapi penghakiman. Yang terakhir adalah F, kesimpulan. Sebagai peserta didik dan umat Kristen, kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik hak asasi manusia di Indonesia. Berbicara, bertindak, dan berjuanglah demi hak asasi manusia, karena semua itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita kepada Allah. Allah menginginkan agar kita semua hidup dalam damai sejahtera. Contohnya paling sederhana adalah turut serta melaporkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.